pohon yang batangnya ada di dalam keluar. Ini tuh pohon asem. Pohon asem tuh. Ini bukan daunnya, ini bukan daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Konco-konco, dulur-dulur semuanya, khususnya tim Sarkup Official, umumnya pemirsa semua yang di luar. Malam hari ini kita memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani, kita bisa kumpul lagi, kita masih bisa syiar untuk Berkunjung, mengenalkan ataupun membuka yang tabir-tabir yang belum selama ini tertutup atau yang belum tahu tentang waliullah atau pejuang-pejuang kemerdekaan. Sholawat serta salam tetap senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, konco-konco, dulur semuanya, pemirsa Sarkup Official. Kali ini kami serombongan kembali berada di wilayah Depok, tepatnya di Tapos, melanjutkan perjalanan yang kemarin, yang mana waktu itu kita sudah menjelaskan tentang Ibu Ratu atau Roro Pambayun, putri dari Panembahan Senopati. Dan di situ juga ada putranya, yaitu Raden Bagus Wonoboyo. Nah, sekarang ini kita ada di putri dari Raden Bagus Wonoboyo, cucu dari Roro Pambayun, cicit dari Raja Mataram, yaitu Nyimas Utari Sandi Jayaningsih. Beliau tetap sama di era abad 16, sekitaran 1600. Beliau bersama-sama dengan bapak serta neneknya berperang bersama pasukan dari Banten, yang mana saat itu di era kepemimpinan Sultan Ageng Abdul Fattah Tirtayasa. Beliau adalah seorang pejuang perang yang sangat gigih dan sangat berani. Kalau sekarang itu intel gitu, intel mata-mata. Beliau itu menjadi intelijen Mataram yang dikirim dari Mataram dan ngepostnya ada di area Tapos ini. Ini mohon maaf ini karena belakang ya kok gerang-gerang sudah mulai mereka hadir. Hawa-hawanya. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi beliau dalam cerita yang masyhur adalah istri dari Syekh Auliamuddin atau yang juga disebut Wali Mahmudin, yang sangat tersohor. Beliau pendatang dari Aceh. Aceh ya, betul. Aceh. Itu katanya informasi seorang pedagang ya, atau apa dia? Ya mungkin menyamar. Ya seperti era Wali Songo. Iya, betul. Para pejuang itu ataupun para waliullah menyamar dengan menyembunyikan jati dirinya, betul, agar tidak dihalang-halangi oleh para penjajah. Gitu, agar geraknya juga lebih leluasa kalau berdagang. Kan kita juga tahu kalau waliullah juga para habaib datang ke Indonesia, mungkin seperti Mbah Priyo dengan yang lain-lainnya, dengan melalui perdagangan. Seperti itu. Jadi beliau ini sekali lagi yang sangat pemberaninya dan sangat hebat. Cerita beliau itu, beliaulah yang membunuh saat itu Gubernur Jenderal VOC yang namanya Kun itu. Itu Lopez ya, siapa itu ya? Yaitu dengan cara diracun. Setelah mati dipenggal kepalanya, dibawa ke kota gede Jogja. Diserahkan oleh Raja Mataram saat itu. Dan saat itu dan sekarang ini pun kepala itu
kalau tidak salah menurut kabar cerita yang masyhur dipendem ya di antara tangga menuju makam. Itu di antara nomor berapa itu saya lupa. Itu yang membawa kepalanya itu adalah apa itu utusannya itu ya, utusan dari Ratu Pambayun, saya lupa namanya itu, siapa ya, pangeran apa ya, yang membawa kepalanya jenderal gubernur itu ya, yang ceritanya Untung Suropati, yang ceritanya itu di bawah tangganya itu ya, di bawah tangga apa di bawah tangga menuju makam, itu makam kerajaan. Jadi dari sini, daerah sini ya, Jayakarta ataupun dari Depok ini, yang membawa kepalanya adalah Untung Suropati. Dibawa ke Kota Gede, Jogja. Waktu itu masih Mataram ya, belum pecah. Kalau waktu itu kan pecah menjadi Surakarta dan Ngayogyakarta. Jadilah Jogja dan Solo. Itu dulunya jadi satu Mataram. Luar biasa. Mungkin karena penyamaran beliau saat penyebaran Islam kan ya, zaman Belanda untuk penyebaran Islam itu sangat dipersulit banget kan Bu. Iya. Jadi karena itu ya, kata kiai-kiai mungkin ya, kalau saya tuh lagi keluyuran sampai ke Jawa Timur, itu kan ada orang luar negeri ataupun orang luar Indonesia, luar Jawa, yang mempelajari kekuatan Pulau Jawa ini di mana? Ternyata di keimanan. Betul. Makanya mereka itu untuk menghancurkan Pulau Jawa ataupun Indonesia itu harus dengan membuat imannya itu menjadi tipis dengan cara apapun. Makanya para waliullah berjuang gigih itu dengan saat itu para rakyatnya dengan takbir, maju, pantang mundur. Menang kita jaya, kalah kita masuk surga. Nah, itu semboyan orang yang beriman. Makanya dia berani dia dulu. Ya, nggak ada takutnya. Oh ya dulur sobat, di pemakaman ini area Tapos Depok ini lokasinya tidak jauh dari kantor kecamatan Tapos. Khusus untuk di area ini sudah dibugar, sudah sedemikian rupa bagus lah, rapi, bersih. Dan di sini yang unik adalah ada pohon yang begitu besar, tembus dinding ini. Umumnya di makam-makam itu kan pohon beringin, Kamboja. Lah ini pohon asem. Kalau di daerah saya, pohon asem jangankan di kuburan, di depan rumah aja kalau gede angker, saya jadi merinding. Aduh, hampura pohon asem. Ini emang auranya emang dari tadi emang udah ngerasain banget ini hawanya, apalagi ditambah nih aura malam ini dingin, nyenyep, makin. Jadi pohon asem itu istimewa, makanya ada pepatah galeh asem. Tapi yang saya lihat di sini ada salah satu ini berpakaian jubah hitam, tapi dia bergaris-garis kemas-masan di garis sininya. Ya Allah alam ya. Terus nah ini ya mungkin pandangan batinnya sesosok ini makam seperti ini, tapi luar biasa kekuatan gaibnya dan banyak benda-benda pusaka di sini. Dan informasinya sih katanya Mas Agus kalau nggak salah barang-barang antiknya Nimas Utari ya. Nimas Utari ini itu sebagian ada yang bilang dipendam di sini. Saya pernah mendengar seperti itu kan. Pernah mendengar itu ya, saya juga pernah dengar cerita dari warga sekitar sih ya, karena kita di sini kan barang-barang antik beliau pun katanya sempat disimpan di sini gitu. Kita nggak ada kuncen ya, mungkin ada, cuma karena malam hari kita sudah di atas jam 12 malam, mungkin beliau sudah pulang. Jadi ini ya, pertama-tama kita mohon maaf untuk lingkungan, juga untuk para ahli kubur, juga penghuni-penghuni di wilayah ini, kalau kami kurang toto kromo, kurang sopan. Yang jelas kalau ada penjaga atau kuncen, pasti kami akan mengajak beliau bercerita tentang bagaimana Nyimas Utari
bagaimana Syekh Auliamuddin kan gitu. Ya Karena karena banyak versi sih ya banyak versi. ceritanya. Ya ini kita Jadi ada yang begini, ada yang begini. kita menceritakan di satu versi yang pernah kita dengar. Ya, Untuk sobat dulur di luaran sana, terutama yang dari Trah Mataram, mohon dilengkapi, mohon Ya, komennya kalau ada cerita-cerita yang lebih real, yang lebih apa itu ya bisa dibilang lebih lengkap lebih lengkap. dari Cicit Raja Mataram ini. Betul. Nyimas Utari Sandi Jayaningsih itu. Beliau istri dari Syekh Auliamuddin dari Aceh. Nanti kalau kita telusuri ini nyampe nanti di Raden Panji Wanayasa. Raden Panji Wanayasa, mungkin di sana ya walam mungkin bisa juga kita suatu saat ke sana. Betul. Karena di situ ada setu Ya, dan tempatnya juga lumayan angker. sangat luar Gitu. biasa yang kalau saya lihat. Itu masih di wilayah Depok juga, di Jati Jajar Depok. Beliau masih saudara dari Nyimas Utari. Kalau Tapi di nanti bisa melebar ke apa itu Lim Suntek. Oh iya, Lisuntek ya. Lisuntek siapa itu ya? Yang dari Cina. Yang dari Cina itu. Nah, Itu pemegang kunci apa katanya? Bilangnya pemegang kunci harta karun. ya itu nanti kalau kita telusuri dari sejarah keluarga Roro Pambayun ini nyampe ke situ nanti tapi Oh, nyampe ke situ. di luar Tapos ini luar biasa ya. Luar orang-orang biasa. solehnya, Masya Ya, Allah. ngeposnya para pejuang-pejuang dari Mataram itu salah satunya di Tapos, juga di Jakartanya di Matraman. Betul. Saya pernah baca artikel kenapa disebut Matraman karena disitulah dulu orang-orang Mataram pada ngepos Ngetem, ya. atau bisa base campnya di situ. Dapat jelas. Maka sampai jadilah dikasih nama Matraman, tempatnya orang-orang Mataram. Gitu. Dan ini yang saya rasakan aura di sini gimana ya? Dibilang angker tidak, tapi dibilang tidak angker juga tidak. Jadi ini seolah-olah kayak bikin adem, seolah naungan ya. Mungkin karena ini seorang ibu lebih gimana gitu auranya tuh, perasaannya tuh adem, tapi ademnya ini berbeda ya. Naungi. Menaungi. Tapi ya lumayan dah, bukan lumayan sangat berasa Iya. dari tadi. Nah, hawa-hawanya udah kerasa banget ini, Masya Jadi energi yang lain ini sudah mulai pada mendekat. Apalagi mungkin kita nggak bisa karena kita juga jauh ya. Mungkin ini makam jarang dijamah orang juga, hanya orang-orang tertentu yang berziarah. Ya, jadi penghuni-penghuni yang lain itu yang lumayan agak-agak usil kan gitu. Iya betul. Yang jelas nanti kita tawasul dulu, kita minta izin. Kirim doa. Setelah itu nanti kalau toh emang ada sesuatu yang istimewa yang nongol, kita lanjut ke Ya, insya Allah. babak selanjutnya. Betul. Emang auranya lumayan deh, sangat ini apalagi kesini. Kalau mungkin kita perlihatkan makam-makam beliau, ya boleh diperkenalkan ini yang dulu, Mas. makam dari Ya, Nyimas Utari. Mas. Assalamualaikum ya. Alal kubur. Nah, iya ada tulisan ini. Iya. Ini Mas. makam Nyimas Utari Sandi Jaya Ningrum. Ningrum Ningsih. Nyimas Utari Sandi Jaya Ningsih. Kesuma bangsa Putri Mataram. Ini bahasanya Jawa di halus apit banget. apartemen. Ya, dari kejauhan ya, no, kelihatan Iya, itu ada apartemen Podomoro. Masya Allah. Di situ ada masjid yang lagi viral tuh, At-Thohir. Iya, Ya seberangnya ya, Masjid At-Thohir ya. iya Sana seberang Seberang sana ya. masih udah deket areanya, sebelah tol. Dekat jadi ini dekat dari kantor kecamatan, dekat dari perumahan apa itu apartemen Podomoro, komplek Podomoro, dari tol dekat. Ya. Ini sudah dibangun sedemikian rupa, sudah nyambung bangunan ini yang tadinya tertutup, sudah nyambung langsung ke suami beliau. Ini Nah ini suami kalau beliau. misalkan ada yang donatur, kasih kan. Ya, ini makam suami beliau,
Auliamuddin. Assalamualaikum ya. Syekh Auliamuddin atau yang juga disebut Wali Mahmudin. Auliamuddin. Hah? Makam naon? Makam pendem. Ada yang nyebut makam pendem. Ada. Oh gitu ya. Ya mungkin ini karena adanya di bawah, kitanya di atas gitu mungkin. Karena makamnya mendem. Ya mendem. Ya mungkin ini orang yang bikin aja kali. Bukan berarti makamnya mendem sendiri. Masya Allah. Sangat-sangat sederhana ya makamnya ya. Iya, beliau sederhana. Tidak seperti makam-makam yang lainnya dikasih ini dikasih itu. Dan ini pun sudah sangat bagus dari kemarin sebelum dibugar kan. Sebelum dibugar cuma ada kecil banget gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu pasti disangkanya makam orang remaja atau apa kan gitu, betul. Karena kecil soal itu. Yang punya waktu untuk teman-teman sahabat sedulur semuanya, silakan berkunjung untuk berziarah, bertadabur, memanjatkan doa. Mudah-mudahan makam-makam sesepuh para aulia semua diampuni segala dosa-dosanya, jadikan husnul khotimah, serta ditempatkan di surga yang paling indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Macam-macam kepercayaan orang atau kebiasaan orang kan. Ada juga yang ninggal rokok gitu ya. Kalau ninggal rokok kalau sebungkus mah enak bawa pulang. Sekalian nasi tumpengnya gitu. Nah itu macam-macam rokok-rokok gitu ya. Mendingan daripada rokok kan tahu kan kayak gitu tuh wangi-wangian disunahkan, wangi-wangian buhur gitu. Nah itu kalau rokok begitu buat apaan fungsinya coba? Emang sebelum makan ngerokok dia push. Ada baik orang jangan ngotor-ngotorin. Perlu diingat seperti itu. Jangan-jangan ada yang ngimpok segala gitu. Nah itu yang bahaya. Di sini ada makam-makam umum. Makam umum di sini. Tapi nah ini nyambungnya pohon sini nih. Nah, ini tadi pohon yang tadi. Ada makam baru, pantesan grang-greng. Nah, ini pohon yang batangnya ada di dalam keluar. Ini tuh pohon asem. Pohon asem. Tuh, ini bukan daunnya ya, ini bukan daunnya. Daunnya ono di atas. Nah, kalau ini daun ini kan pohonnya kecil ini. Nah, ini pohon kecil ini daunnya yang bawah. Ini pohonnya di atas tuh kecil-kecil, pohon asem. Luar biasa pohon asem ini. Ini kalau ada yang kicomania ini kayaknya dipakai buat tangkringan burung ini. Iya, laku ini. Potong-potong dulu. Jadi berapa bulan? Ini berapa ratus tahun? Ini ada galihnya ini. Gede-gedenya. Subhanallah. Bisa merasakan ada sesuatu yang di dalam. Mungkin Pak Ayeng mau nangkring di atas. Di dalam dalam benda ini. Netes air. Iya. Kita berdoa dulu, Mang. Mangga, ayo kita ke dalam. Kita mohon izin. Kita izin dulu ya Pak. Gimana Pak? Tawasul dulu. Oke, ya kita tawasul. Ya nanti dikamerain sebentar langsung sambil menunggu kawan kita yang mau datang katanya. Tim kita dalam nih dalam perjalanan gitu ya. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang kurang ini Mas di pohon tadi itu. Iya. Ya mudah-mudahan setelah berdoa apakah ada yang perlu
Tas di mana ya? Tuh. Oh iya iya. Ya udah. Jangan Oke. Cut aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya awliya Allah.